Halo sahabat Agil TV, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Dan kesempatan kali ini saya berada di Desa Garung. Tepatnya saya berada di jembatan kecil. Di sini ada Sungai Alurmoyo. Nah, kenapa saya di sini? Karena di sini ternyata ada sejarah ataupun legenda tentang Garung sendiri di Alurmoyo. Untuk lebih tepatnya saya akan berbincang-bincang dengan beliau Bapak Yogo Prihationo selaku budayawan di Garung dan juga Kabupaten Wonosobo. Pak Yogo, apa kabar nih Pak Yogo? Baik ya. Ya, bisa diceritakan Pak Yogo sejarah ataupun asal muasal atau bisa diartikan legenda dari Desa Garung sendiri itu apa dan bagaimana nih Pak Yogo? Oke, terima kasih Mas Agil. Kalau berbicara tentang Desa Garung, bercerita tentang asal-usul Desa Garung itu memang betul apa yang Anda katakan tadi bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu satu sisi adalah sisi legenda dan yang kedua adalah sejarah. Ya. Kalau sedikit tentang sejarah, bahwa Garung itu dimungkinkan itu berdiri sejak abad ke-8 sesuai dengan berdirinya Wangsa Sanjaya, yaitu pada waktu pemerintahan Rakai Garung. Sehingga Garung itu sendiri untuk menghormati rajanya itu dinamakan Desa Garung sesuai dengan gelar raja yang berkuasa waktu itu, yaitu Rakai I Garung. Rakai I Garung. Kenapa akhirnya dinamakan Desa Garung? Karena dari Rakai I Garung, begitu ya Pak ya. Kemudian cerita ataupun legenda lain di Desa Garung ini apalagi Pak Yogo? Oh, iya. Kalau tentang legenda memang sudah masyarakat banyak yang tahu bahwa Garung itu bermula di suatu tempat ya. Di suatu tempat itu ada seorang pertapa atau seorang brahmana yang bernama Resi Anjar Adung. Resi Anjar Adung ini sangat terkenal kesohor karena beliau selain taat beribadah tentunya, dia juga sering menolong, suka berdharma, menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan, kemudian seringkali memberikan petuah-petuah maupun wejangan-wejangan kepada masyarakat di sekitar ini. Banyak sekali para pemuda-pemudi, baik tua maupun muda, laki-laki perempuan, yang berguru kepada Ki Anjar Adung itu. Nah, di padepokan atau di sanggarnya Ki Anjar Adung itu seringkali masyarakat diberi petuah tentang ilmu ya, tentu ilmu kesempurnaan hidup atau kasampurnane urip gitu ya dalam bahasa Jawa. Ya. Tapi bukan hanya itu saja, Ki Anjar Adung juga mengajarkan tentang cara bertani, kanuragan dan segala sesuatunya. Sehingga nama Ki Anjar Adung itu kesohor sampai kemana-mana, Mas. Nah, pada suatu saat berita kesohoran ataupun nama Ki Anjar Adung beserta padepokannya itu sampailah kepada padepokan lain, perguruan lain. Nah, perguruan lain itu dipimpin oleh seorang yang bernama Ki Moyo atau Ki Maya ya, Ki Moyo ya. Nah, memang Ki Moyo itu juga mempunyai kesaktian, mempunyai ilmu yang tinggi. Nah, tapi Ki Moyo sendiri mempunyai watak yang adigang, adigung, adiguno, kemudian punya rasa iri, dengki, dan sebagainya. Artinya bisa diartikan sebetulnya karakter dari Ki Moyo itu, maaf nih, kurang baik lah ya, karena tidak sesuai dengan yang diajarkan manusia secara umum akan kebaikan, akan keramahan, dan juga istilahnya saling menghargai orang lain begitu ya. Kemudian bagaimana nih Pak? Nah, kemudian Ki Moyo itu merasa terusik dengan keberadaan padepokan atau sanggar milik Ki Anjar Adung itu ya. Kemudian Ki Moyo hatinya panas, kemudian merasa bahwa tersaingi gitu ya. Suatu saat Ki Moyo datanglah ke padepokan di mana Anjar Adung sedang memberikan wejangan itu. Nah, di situ Ki Moyo beserta Ki Anjar Adung itu bukan sih beradu mulut ya, tapi berdebat tentang ilmu ya, berargumen tentang kehidupan, tentang kesempurnaan urip dan sebagainya itu. Kemudian pada akhirnya singkat cerita itu disepakati untuk mengadakan sayembara gitu ya. Nah, sayembara itu barang siapa yang bisa membuat telaga
komplit dengan isinya, tentu airnya, itu dalam waktu 1 malam, itu dialah yang berhak menduduki atau bertempat di desa itu. Kemudian yang yang menang atau yang bisa membuat itulah yang dianggap sakti atau maha sakti, sehingga disepakati seperti itu. Kemudian Ki Moyo segera meninggalkan padepokan, kemudian bersemadi di tengah hutan itu. Nah, dengan semadi itu Ki Moyo juga memanggil bala tentara makhluk halus. Tentunya iya. Tidak hanya manusia ya Pak, tidak hanya manusia. Tentara dari makhluk halus. Ya, dari makhluk halus itu dipanggil untuk membantu membuat telaga dalam 1 malam. Nah, dengan kekuatan dan kesaktian Ki Moyo dibantu oleh makhluk-makhluk halus itu, ternyata sampai pukul 3 malam dini hari itu sudah hampir jadi. Sudah hampir jadi telaga itu. Bahkan tinggal beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah membuat mata air ataupun mengalirkan sungai yang harus dimasukkan ke telaga, kemudian menjadi sebuah telaga itu. Nah, sahabat Egel TV, tentunya menarik sekali. Ini baru segmen awal, bincang-bincang bersama beliau Pak Yogo. Kita akan mengulik lebih dalam ataupun lebih luas lagi tentang bagaimana sih atau apa sih sejarah serta legenda di Desa Garung. Tentunya saya akan kembali lagi sesaat lagi setelah yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, gabung bersama saya Regil Saputra dan Pak Yogo di Agil TV Channel. Nah, sahabat Agil TV, balik lagi bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel, dan kali ini kita masih bincang-bincang bersama Pak Yogo selaku budayawan. Kita masih melanjutkan tentang legenda Desa Garung. Nah, sepertinya sangat menarik kalau tadi kita sudah mengetahui bahwasanya sampai ke ada sayembara. Nah, bagaimana kelanjutan dari sayembara ini Pak Yogo? Iya, tadi sudah saya ceritakan bahwa Ki Moyo sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membuat telaga, dan pada pukul 3 pagi itu hanya beberapa saja pekerjaan yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah mengambil air atau membelokkan saluran air yang berada dari Gunung Sindoro, kemudian mau dimasukkan ke telaga itu. Nah, pada saat itu dini hari sekitar pukul 4 subuh itu sudah banyak sekali penduduk yang pada bangun untuk melaksanakan puja bakti atau doa atau bersembahyang, kemudian melakukan aktivitas pagi, dan banyak juga burung-burung yang sudah berkicau melihat atau menanti datangnya sang mentari. Ayam berkokok. Nah, pada saat itu makhluk-makhluk halus yang membantu pekerjaan Ki Moyo itu terhentak kaget, seketika kaget, kemudian bergegas untuk meninggalkan pekerjaan itu, pulang ke tempatnya masing-masing gitu. Nah, dilihat oleh Ki Moyo, pekerjaan itu hampir saja selesai, tapi belum sempurna, Mas Ragil, belum sempurna. Akhirnya Ki Moyo merasa sangat kecewa. Berarti di situ Sayembara itu tidak bisa dimenangkan oleh Ki Moyo. Dalam arti kata gagal, dalam arti gagal ya, Sayembara gagal itu. Sehingga telaga yang dibuatnya itu airnya hanya mengalir sedikit, dan lama-kelamaan air itu akan lenyap. Jadi kalau orang Jawa bilang atau orang Wonosobo bilang itu telaga wurung. Nah, telaga wurung atau telaga yang gagal, sehingga diambil suku kata terakhir telaga itu ga, kemudian wurung itu rung, sehingga kalau digandengkan suku kata akhir itu menjadi sebuah kata namanya Garung. Iya. Oh, demikian ya. Mungkin sahabat Agil TV menjadi paham nih kenapa Desa Garung ya, ataupun dinamakan Garung. Ternyata ada legenda ataupun sejarahnya seperti itu. Terus legenda lain Pak di Garung apa saja nih Pak Yogo? Iya, ini masih ada kelanjutannya. Aliran sungai yang mau dimasukkan ke telaga kemudian tidak jadi karena sudah keburu pagi, itu namanya Alur Moyo. Ya, Alur Moyo yang tadi ya, itu Alur Moyo itu diambil dari nama Ki Moyo itu. Jadi untuk mengenang Ki Moyo, maka alur yang atau air sungai yang mengalir dari Gunung Sindoro bersatu di mana dengan
Sungai Serayu, Sungai Serayu itu namanya Alur Moyo. Oh, berarti ini sumber mata airnya dari lereng Sindoro ya, Pak? Iya, betul. Sindoro, Alur Moyo, kemudian mengalir sampai ke Sungai Serayu. Itu dinamakan sampai sekarang masih mengalir airnya tadi ya, kita lihat itu Alur Moyo. Nah, ceritanya tentang itu, Garung bermula dari Telaga Wurung yang diambil dari suku kata terakhir telaga dan wurung atau gagal itu jadi Garung. Nah, sampai di situ maka Ki Moyo merasa bahwa ilmu yang dimiliki tetap kalah dengan Ki Anjar Adung, sehingga banyak murid-murid dari Ki Moyo beserta Ki Moyo juga berguru kepada Ki Anjar Adung. Ya, sehingga Ki Anjar Adung bahkan sampai ke Sohor namanya. Semoga ini jadi banyak sekali para warga yang berguru kepada Ki Anjar Adung. Kemudian Ki Anjar Adung memperluas padepokannya sampai di Desa Garung itu. Begitu ceritanya, Mas. Luar biasa. Menarik sekali sahabat Agil TV ketika kita menceritakan ataupun mendengarkan cerita atau sejarah ataupun legenda di salah satu desa, tentunya memang tidak lekang oleh waktu, oleh zaman, bahwa kita memang harus menguri-uri ataupun memahami, menghormati apa yang sudah kita rasakan, kita alami, kita ikuti bersama. Tentunya semuanya ini ada pendahulunya, begitu ya Pak. Kemudian nanti kita juga akan ngulik sedikit lagi legenda tentang Garung, tetapi akan lebih baiknya kita ikuti dulu yang berikut ini. Baik sahabat Agil TV, masih kembali bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel. Tentunya kita masih ingin mengulik, penasaran nih, makin lama makin penasaran tentang Desa Garung sendiri bersama Pak Yogo. Pak Yogo, pesan moral yang disampaikan tadi setelah ada Sayembara, kemudian ada yang kalah, bagaimana nih sebetulnya nih? Oke, bisa ditarik kesimpulan atau ada pesan moral yang perlu kita belajar bersama, kita petik. Ya, di antaranya adalah bahwa ilmu itu bagaikan begitu loh. Di atas langit tentunya masih ada langit. Betul. Sehingga kita itu tidak perlu, tidak boleh istilahnya sombong dengan ilmu yang kita miliki. Betul. Jadi kita harus mempunyai andap asor, lembah mana, harus suka menolong, berdharma dan sebagainya. Itu pesan moral yang pertama. Kemudian kita hilangkan rasa iri, rasa dengki. Dalam bahasa Jawa lebih jelas lagi, rasa iri, dengki, serai, jahil, metakil. Itulah hal-hal yang harus kita singkirkan. Seperti tadi yang dicontohkan, itu bahwa Ki Moyo itu mempunyai, meskipun dia mempunyai ilmu yang tinggi, tapi tetap kalah dengan Ki Anjar Adung. Karena Ki Anjar Adung sendiri mempunyai sifat watak yang baik, diantaranya suka berdharma, taat beribadah, mempunyai lembah manah atau andap asor dan sebagainya. Tapi sebaliknya Ki Moyo itu mempunyai watak yang angkuh, sombong, jahil, metakil, serai, dan panas ten gitu. Nah, itu yang perlu kita petik hikmahnya, bahwa kita itu harus belajar seperti apa yang dilakukan oleh Ki Anjar Adung. Tentunya sangat bermanfaat tayangan ini, menginspirasi kita, mengedukasi kita juga. Nah, akan tetapi masih ada yang penasaran dari Desa Garung sendiri. Legenda-legenda apa saja yang ada di Garung selain yang kita tadi sudah sampaikan ke pemirsa ini, Pak Yogo? Oke, sebetulnya banyak sekali di seputar Desa Garung. Itu karena sekarang Garung itu kan merupakan sebuah wilayah kecamatan, Mas. Jadi di pinggir-pinggir atau di desa sekitarnya itu tentunya juga ada cita-cita. Nanti Mas Ragil bisa bercerita atau belajar atau bertanya kepada yang lebih tahu, seperti Desa Sendang Sari, Desa Menjer, dan desa di sekitar Kecamatan Garung. Tetapi ini yang tidak kalah penting juga, bahwa yang tadi saya ceritakan itu adalah merupakan legenda. Legenda itu kan cerita turun-temurun yang dituturkan secara turun-temurun, tapi itu sebetulnya tidak tahu kebenaran atau terjadi sungguh-sungguh atau tidak, tapi itu masyarakat meyakini bahwa hal itu sungguh-sungguh terjadi gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin lebih menarik lagi, yaitu tentang sejarahnya. Diambil dari sisi sejarah berdirinya Desa Garung. Itu nanti bisa kita kita ceritakan sedikit, karena mungkin bukti hanya minim sekali ya. Tapi masih ada peninggalan-peninggalan di Garung, seperti kuburan Buddha, itu masih ada
Palinggi, kemudian ada juga arca Buddha, arca kepala Buddha, kemudian kemuncak ya, puncak candi. Itu merupakan bukti-bukti bahwa di Garung itu juga ada sejarahnya. Mungkin kita sesaat lagi bisa ya menuju ke kuburan Buddha itu ya Pak. Oh, kalau begitu sahabat Agil TV jangan kemana-mana karena kita masih akan mengulik tentang sejarah dan legendanya di Desa Garung. Sesaat lagi kita akan menuju ke kuburan Buddha. Jangan kemana-mana bersama saya Regil Saputra dan juga Pak Yogo hanya di Agil TV channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Baik sahabat Agil TV, jumpa kembali di Agil TV channel dan kali ini setelah tadi kita mengetahui sejarah dan juga legenda tentang Garung di segmen 1, kali ini kita sudah berada di kuburan Buddha, begitu ya. Masih juga bersama Bapak Yogo selaku budayawan. Pak Yogo, bisa diterangkan apa sih yang bisa dikasihkan informasi ke penonton ataupun sahabat Agil TV di kuburan Buddha ini, Pak? Baiklah Mas Agil, saya akan bercerita dimulai dari keberadaan kerajaan Mataram kuno ya, Mataram kuno yang berdiri di Jawa Tengah ini kita ketahui bersama itu pada abad ke-7 ya, pada abad ke-7, kemudian sampai abad ke-8 itu ada dinasti Sanjaya. Nah, dinasti Sanjaya itu diantaranya juga ada rakai yang namanya adalah Rakai Garung. Sehingga tadi sudah saya sebutkan bahwa Garung itu juga diambil dari nama rakai tersebut. Itu adalah keturunan dari dinasti Sanjaya. Kemudian ini adalah area pemakaman atau yang disebut orang di sekitar Garung itu namanya pemakaman atau kuburan Buddha. Nah, adanya kuburan Buddha ini tentunya juga sejak saat ada penduduk di Garung, tapi tidak diketahui mulai kapan pastinya gitu. Nah, salah satu bukti sejarah di sini, kuburan ini mempunyai nisan-nisan yang beraneka ragam, Mas Regil. Di sebelah barat sana itu ada nisan yang masih bercorak agama Hindu, tentunya Hindu Siwa yang beredar di sini ya, Hindu Siwa. Kemudian sebelah timurnya lagi itu ada nisan yang berwujud yang coraknya adalah agama Buddha. Nah, kemudian agak ke timur lagi nanti ada nisan yang bercorak itu sudah peralihan dari agama Hindu Buddha ke Islam. Jadi ada tulisan Arab secara pegon, itu belum ada belum ada tandanya, harokatnya itu. Nah, itu ini salah satu bukti bahwa di Garung ada berdiri ataupun penduduk Garung bertempat di Desa Garung ini. Mungkin dimungkinkan itu sekitar abad ke-7 dan 8. Lumayan lama ya. Iya. Salah satu bukti di sini sebetulnya ada bangunan yang berupa sedikit seperti candi, itu namanya Palinggih. Ini. Ya, Palinggih, tapi Palinggih. Ya, Palinggih. Itu sebenarnya untuk untuk menaruh sesaji atau untuk menaruh uporampe upacara di pemakaman ini, tapi karena mungkin waktu yang sudah terlalu lama sehingga Palinggih ini sudah runtuh, tinggal puing-puingnya seperti ini, Mas Agil ya. Ya, ini jadi bukti bahwa penduduk Garung itu ada mungkin sejak abad 7 atau abad ke-8 sesuai dengan nama rakainya itu Rakai I Garung atau Sang Maha Rakai I Garung gitu. Baik Pak Yoga, selain sudah kita jelaskan sedemikian panjang, ada hal menarik apa lagi nih tentang Garung begitu Pak Yoga, silahkan. Iya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Garung itu ada diperkirakan sejak abad ke-7 dan 8 dengan dibuktikan ada Palinggih. Kemudian di sebelah timur sana waktu para petani itu menggali tanah itu ditemukan kepala arca Buddha. Kemudian ada juga semacam seperti stupa kemuncak ya, kemuncaknya itu ada dan sekarang masih disimpan di tempatnya Bapak Santoso di Sendang Sari. Selain itu juga banyak sekali
benda-benda peninggalan kuno seperti ada sendok, ada pecahan guci dan sebagainya. Dan yang perlu diketahui juga bahwa penduduk Garung itu dulunya itu tidak berdomisili di tempat di Garungnya sekarang, tapi di daerah Pomahan arah ke Moralan itu namanya Pomahan. Jadi ada lahan itu namanya Pomahan lah. Disitulah tempat tinggal orang-orang Garung dulu. Garung pertama. Garung pertama, iya. Mungkin yang kita kenal sekarang dengan perumahan, ya, Pomahan, karena di situ ada omah-omah gitu. Ya. Dan sekarang tinggal puing-puingnya ataupun pondasi-pondasi itu masih ada, jadi berupa kotak petak-petak gitu ya. Petak itu dihuni oleh penduduk Garung. Tapi pada akhirnya penduduk Garung mungkin dirasa di situ kurang strategis, mungkin dari hal perairan atau yang lainnya, akses jalan, kemudian pindah di sebelah selatan yang sekarang menjadi desa Garung, kecamatan Garung gitu. Luar biasa. Gitu. Banyak sekali sahabat Eagle TV yang kita ketahui tentang sejarah, kemudian legenda dari desa ataupun kecamatan Garung sendiri, dan tentunya nanti sesaat lagi Pak Yoga akan menunjukkan ya beberapa makam-makam yang di sini, dan tentunya jangan sampai dilupakan bahwa sejarah ataupun legenda ataupun apapun namanya tentang pendahulu kita, marilah kita uri-uri bersama. Pak, satu lagi singkat saja pesan kepada masyarakat umum, kemudian khususnya kawula muda tentang adanya pendahulu. Seperti apa sih seyogyanya mereka berperilaku ataupun menghormati begitu Pak Yoga? Silakan. Iya. Pesannya, jadi untuk para pemuda, anak-anak zaman sekarang, meskipun sudah sangat maju dengan teknologinya, tapi jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah bangsanya, sejarah nenek moyang kita yang perlu kita uri-uri, termasuk budaya-budayanya yang adiluhung itu perlu juga untuk dilestarikan, gitu Mas. Jadi, pendek kata bahwa anak-anak sekarang itu jangan melupakan sejarah nenek moyang kita. Ini kunci yang terpenting untuk kita, bahwasanya boleh kita hidup di era modernisasi, akan tetapi jangan lupa bahwa keberadaan kita sekarang tentunya dari pendahulu, begitu ya. Kita hormati, kita hargai, bahkan kalau perlu kita sambangi makam-makam beliau ataupun petilasan-petilasan beliau pada zaman dulu, begitu. Ini adalah batu yang bernama Palinggih. Dulunya masih berdiri, dan Palinggih itu fungsinya untuk menaruh ubur rampe atau sesaji untuk acara-acara tertentu, ritual di pemakaman ini. Ya, ini adalah salah satu nisan yang masih berornamen atau bercorak Hindu di sini. Tentunya Hindu aliran Siwa. Ini juga makam lama, masih bercorak agama Hindu. Dan ini beragama Hindu juga. Nah, semakin ke sini sudah beragama Buddha ya. Buddha. Kemudian di sini juga masih campur, jadi masih ada pemakaman Hindu dan Buddha masih bercampur. Ini berbet ini. Iya, jadi di pemakaman kuburan Buddha Garung ini yang dimakamkan dari berbagai agama, ya agama Hindu, agama Buddha, kemudian agama Islam dan kejawen juga. Di sini ada nisan yang bertuliskan huruf Arab, tetapi Arab Pegon namanya. Ini menunjukkan bahwa makam ini adalah makam umat beragama Islam. Dan sampai di sini kebersamaan kita bersama Sarigel Saputra dan juga Pak Yoga selaku budayawan. Terima kasih waktunya. Mohon maaf untuk sudah mengganggu waktunya. Dan untuk sahabat Eagle TV, ikuti terus tayangan-tayangan berikutnya hanya di Eagle TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.